Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita minggu ke-14 sesudah Trinitatis, minggu 13 September 2020. Marilah kita berserah diri, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita bersekutu dalam ibadah minggu ini. Tuhan telah menyatakan kasih setianya, perlindungannya, dan penyertaannya kepada kita sepanjang satu minggu ini. Allah itu sungguh baik dan kuasanya begitu dahsyat, sehingga seluruh bumi sujud menyembahnya. Kiranya kasih setia Tuhan dan berkat-Nya selalu memenuhi kita sekalian. Topik minggu kita pada hari ini, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara saja dan tidak akan dapat menjamin sukacita yang kekal bagi hidup kita. Dengan demikian, kita akan berkata, Ya Tuhan Allah, bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tidak tergoda oleh kenikmatan duniawi. Di dalam hati yang taat dan tunduk sujud di hadapannya, marilah kita memasuki hadirat-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kuduskanlah hati kami dengan roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 3. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-14 sesudah Trinitatis ini tertulis di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 2. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita, serta memohon penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami telah melihat besar kuasa-Mu yang melampaui segala kekuatan yang ada di dunia ini. Sekalipun dunia ini dilanda oleh COVID-19, namun Engkau tetap menyertai kehidupan kami dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Yakinkanlah kami akan kuat kuasa-Mu yang melampaui segalanya, agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, sebab Tuhanlah sumber kehidupan kami dan benteng pertahanan kami. Ya Tuhan Allah, penuhilah hati kami dengan iman, agar kami yakin dan percaya hanya kepada kuat kuasa-Mu dalam kasih setia-Mu. Ya Tuhan Allah kami,
Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih bagi kami umat-Mu. Hanya oleh karena kasih-Mu, kami beroleh selamat hingga pada hari ini. Gereja-Mu juga boleh berjalan di tengah-tengah banyaknya tantangan yang sedang terjadi. Tetapi ya Tuhan, kami masih sering berjalan mengikuti kenikmatan dunia yang ternyata hanyalah sementara saja dan tidak akan memberikan kami sukacita yang kekal. Kami bergumul karena banyak saudara-saudara kami yang kecanduan narkoba, kecanduan media sosial, yang sering membuat kami lupa akan pekerjaan dan tanggung jawab kami di tengah-tengah gereja-Mu, bahkan di tengah keluarga kami masing-masing. Demikian juga sering terjadi bagi kami persaingan yang kurang berkenan di hadapan-Mu dalam meraih kedudukan dan jabatan, yang sesungguhnya menunjukkan sikap kehausan akan kenikmatan duniawi dan kesia-siaan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap beriman teguh hanya kepadamu. Jangan biarkan kiranya kenikmatan duniawi ini menawan kami. Ya Allah Bapa kami, Engkau tahu bahwa gereja-Mu tengah menghadapi pergumulan dan juga berjuang untuk merampungkan proses pembangunan gereja-Mu. Kami tahu bahwa segala yang terjadi adalah Engkau yang merencanakan, dan kami meyakini bahwa Engkau lebih tahu mana yang terbaik untuk kami. Bimbinglah kami agar kuat dan agar selalu ditenangkan hatinya, sehingga dapat berpikir jernih untuk menemukan solusi yang tepat, agar gereja-Mu dapat keluar dari pergumulan yang sedang dihadapinya. Dengarlah seruan kami ini ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap beriman teguh hanya kepadamu. Janganlah kiranya Engkau membiarkan rasa takut menghambat hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami tetap setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan atas seruan kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita pada ibadah minggu ini tertulis di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Marilah kita membacanya secara responsoria. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran dan hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita dengarkan pujian Kor Ina Deborah.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, tanggal 6 September 2020. 1. Berita pernikahan. Yang pertama, telah menerima pemberkatan nikah saudara Sony Pierre Bistok Lumbantobing, putra dari Bapak E. Lumbantobing, Ibu CPR Boromanik, anggota Jemaat GKPI Menteng, alamat Jalan Tebet Barat Dalam 3B Jakarta Selatan, dengan tunangannya Saudara Mance Desti Pani Boru Hutahayan, putri dari S. Hutahayan, Ibu M. Boru Panjaitan, anggota Jemaat HKBP Cibinong Resort Cibinong. Alamat Perum Budiatama, Blok N, nomor 16, Cibinong, Sektor 4. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 Agustus 2020, di Gereja KBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Yang kedua, telah menerima pemberkatan nikah Saudara Guntur Soekarno Gultom, putra dari Bapak S. Gultom, Ibu Boru Sormin, anggota Jemaat HKBP Excelsia Resort Medan Kota, dengan tunangannya Saudara Aristia Grace Nopanda Boru Panjaitan, putri dari G. Panjaitan, Ibu R. Boru Simanjuntak, anggota Jemaat HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Alamat Perum 1, Blok 1, nomor 189, Jalan Mendut 2, RT 5, RW 10, Sektor 5. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Agustus 2020 di Gereja KBP Excelsia Resort Medan Kota. Yang kedua, keuangan. Uang masuk tanggal 6 September 2020. Untung kas jemaat Rp35.253.000. Untuk pembangunan Rp210.775.000. Demikian warta jemaat kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita dengarkan pujian Kor Ama Haleluya. Saya
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan khotbah untuk kita semua pada minggu ini tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2, dimulai dari ayatnya yang keempat sampai ke-11. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerah payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan.
Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Latin. Ungkapan ini merupakan kutipan dari sebuah lagu yang umumnya dilantunkan pada saat upacara kelulusan di perguruan tinggi. Lagu ini berjudul De Brevitate Vitae, yang berarti dalam singkatnya kehidupan. Lagu ini hendak menggambarkan kepada kita bahwa hidup ini singkat, hidup ini amatlah sebentar. Untuk itu, lagu ini hendak mengarahkan kepada kita agar kita menikmati kesenangan, menikmati hal-hal yang menyenangkan selagi kita hidup. Sebab kita tidak tahu kapan waktu akan berakhir. Sepenggal lirik lagu ini mengatakan demikian: Gaudeamus igitur iupenes dum sumus. Secara sederhana hendak dikatakan hidup ini singkat, hidup ini sebentar, karenanya marilah kita bergembira. Waktu hidup kita terbatas, kita tidak akan hidup untuk selamanya, dan untuk itu agar kita tidak menyesal selagi masih ada waktu, reguklah kesenangan itu. Kejarlah hal-hal yang menurutmu menyenangkan. Kejarlah hal-hal yang menurut dirimu istimewa. Hidup ini begitu singkat, sebab itu tidak usah berpikir panjang, nikmatilah segala sesuatu. Memang lagu ini masih menjadi perdebatan bagi sebagian orang. Sebagian orang berpendapat lagu ini bukan menggambarkan tentang hedonisme, sebab lagu ini merupakan sebuah anjuran bagi para mahasiswa yang baru saja menyelesaikan studinya untuk meluangkan waktu menikmati keberhasilan dan pencapaiannya. Tetapi bagi sebagian orang, lagu ini merupakan lagu pembuka ketika mereka akan melaksanakan pesta. Dan pesta ini berkaitan dengan minum-minuman keras, bir, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak akan fokus pada pendapat tersebut. Kita akan fokus tentang bagaimana sebenarnya kita menikmati kesenangan-kesenangan yang ada di dalam hidup ini. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, kecenderungan manusia umumnya mencari hal-hal yang sifatnya luar biasa. Hal-hal yang luar biasa biasanya dianggap sebagai hal yang spektakuler, istimewa, dan spesial. Dan orang bersedia melakukan apapun atau membayar lebih untuk mendapatkan hal-hal yang istimewa ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat lihat perilaku ini terjadi. Orang bersedia membayar lebih untuk satu porsi nasi goreng spesial daripada nasi goreng biasa. Martabak spesial dianggap lebih enak dibandingkan martabak biasa. Dan inilah siklus kehidupan.
kecenderungan manusia mencari hal-hal yang sifatnya istimewa dan spesial, tetapi bukan hanya soal makanan saja, melainkan juga soal kehidupan. Sebab yang spesial dan istimewa ini dianggap akan memberikan kepuasan, dianggap menyenangkan, dan dianggap dapat membawa kebahagiaan bagi hidup kita. Sebab itu, orang-orang selalu berlari-lari mengejar hal-hal yang istimewa dan besar ini. Kedudukan yang istimewa, status yang tinggi, gaji yang besar, dan beragam hal lainnya dalam kehidupan ini yang dia anggap sebagai hal-hal yang istimewa. Materi, harta benda, kesenangan-kesenangan, dan kenikmatan-kenikmatan dianggap membawa kita kepada kebahagiaan. Tetapi pengkhotbah dengan jelas mengatakan kepada kita tadi bahwa segala sesuatu di bawah matahari, di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan. Apakah segala sesuatu yang kita kejar tersebut tidak berarti? Sebenarnya pengkhotbah hendak mengkoreksi dan memberikan pemahaman kepada kita, tidak ada yang salah jika kita mengejar hal-hal yang besar dan spektakuler. Tetapi jika itu yang menjadi pencapaian atau tujuan kita, itu tidak akan mendatangkan apapun selain kesedihan dan perasaan sia-sia. Sehubungan dengan itu, jika kita kembali kepada lagu tadi, di dalam kesementaraan hidup, marilah kita bergembira, marilah kita bersenang-senang. Reguklah kesenangan itu, kejarlah segala sesuatu yang membuat dirimu senang, maka engkau akan merasa bahagia. Tetapi yang jadi ironi, semakin kita mengejar segala sesuatu yang kita anggap istimewa itu, malah kita semakin tersiksa. Semakin kita mengejar, semakin kita berupaya untuk meraih, tetapi hanya kesenangan sementara yang kita peroleh, kita tidak merasa bahagia. Sebab itu, lewat firman Tuhan, yang pertama sekali yang menjadi entry point bagi kita hendak ditegaskan, kebahagiaan bukan diukur dari hal-hal yang berada di luar diri kita. Bukan soal pencapaian-pencapaian. Bukan soal berapa banyak yang dapat kita peroleh, tetapi bagaimana kita mampu memaknai kesenangan-kesenangan tersebut. Tidak ada yang salah dengan kesenangan, tetapi jika itu menjadi tujuan atau pencapaian hidup kita, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Untuk itu, lewat firman ini, apa yang menjadi pesan bagi kita? Yang pertama, hendak ditegaskan bagi kita, hidup tidak bisa dipuaskan oleh kesenangan dan kenikmatan dunia ini. Kebahagiaan sejati bukan karena kita memperoleh ini dan itu, bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa mampu kita menikmati. Dan sekali lagi, sama seperti yang tadi saya telah utarakan, bukan hal-hal di luar diri kita yang menentukan apakah kita akan berbahagia. Kebahagiaan sejati adalah kelegaan dan ketenangan jiwa. Untuk itu di Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Memiliki banyak harta, popularitas, pengaruh,
boleh menikmati beragam hal, itu tidak menjamin kepuasan bagi kita. Sebab kenikmatan dan kesenangan itu sifatnya terbatas, tidak berkelanjutan. Lagi pula terjadi pengurangan nilai kenikmatan. Mungkin saat ini kita dapat menikmati makanan yang paling enak, paling lezat. Dan itu terasa begitu lezat pada awal-awalnya. Ketika kita terus-menerus makan makanan yang sama, atau secara kontinu makanan tersebut kita nikmati, maka perlahan-lahan itu akan menjadi hambar. Mungkin kita mempunyai rezeki yang lebih, kita membangun rumah yang begitu besar megah. Rumah tipe 21, 2 hektar satu rumah. Awalnya kita merasa puas, awalnya kita merasa senang, tetapi seiring berjalannya waktu, ada persoalan-persoalan yang muncul. Beban listrik bertambah. Setiap pojok rumah harus disertakan dengan CCTV. Belum lagi karena rumah begitu besar, harus menyediakan asisten rumah tangga. Apa gunanya jika seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jangan-jangan segala sesuatu yang kita peroleh, segala sesuatu yang kita nikmati tidak membuat kita merasa senang dan nyaman, tetapi semakin membuat kita tersiksa. Mungkin bagi sebagian orang berpandangan, ketika melihat seseorang yang sukses, memiliki materi, rumah besar, mewah, naulora sonang mudu mimana teina. Belum tentu dia pusing memikirkan perusahaannya, apalagi di masa corona ini. Pusing memikirkan cicilan mobilnya, pusing memikirkan biaya produksinya, pusing memikirkan gaji karyawannya dan lain sebagainya. Sekalipun dia punya banyak harta, tempat tidur kualitas terbaik, busa terbaik dari bulu domba, alai dak sonang rohana mudum. Bukan apa yang ada pada kita atau apa yang kita peroleh menjadikan kita bahagia, tetapi kebahagiaan sejati adalah kelegaan dan ketenangan jiwa. Begitu banyak harta melimpah, aman sebenarnya, tetapi dia merasa ada orang-orang yang mau mengganggu, sebab itu dia menyewa bodyguard. Kebahagiaan tidak diberikan oleh sesuatu dari luar diri kita. Boleh jadi ia punya banyak hal, tetapi ia tidak bisa menikmati. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Mungkin ketika ia sedang berjalan, dia melihat seorang pengayuh beca tidur pulas di becanya. Tabayakum mazuluate. Akan rumi domodomi becaun alai boy sonang mudum. Mungkin dia belum memperoleh penumpang dalam satu hari itu. Tetapi sekali lagi yang hendak ditekankan bagi kita, bukan soal banyaknya, bukan soal apa, tetapi bagaimana kita mampu menikmati. Jangan pusatkan perhatian kita kepada hal-hal yang kita anggap enak dan menyenangkan, tetapi apakah itu semua membawa ketenangan dan kelegaan bagi diri kita? Ini yang menjadi poin bagi kita. Hidup tidak dapat dipuaskan oleh kesenangan dan kenikmatan dunia. Yang kedua, yang firman Tuhan hendak katakan bagi kita, kesenangan-kesenangan yang kita miliki tidak berarti jika hidup kita tidak memiliki pengaruh dan manfaat bagi orang lain. Mari kita perhatikan kembali teks kita ini. Pengkhotbah berkali-kali
mengatakan di dalam teks ini, aku melakukan, aku mengusahakan, aku menggali, aku membeli, aku mengumpulkan, aku mencari, aku menjadi besar, aku, semua tentang dirinya. Pengkhotbah hendak menyadarkan kita bahwa bukan apa yang kita miliki yang menjadikan kita berarti, tetapi seberapa besar kontribusi kita, seberapa besar pengaruh kita bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Itu yang paling utama. Ketika kita fokus tentang diri kita sendiri, aku, dan aku, kita akan menjadi orang-orang yang teralienasi, terasing. Dan itulah kesia-siaan itu. Hidup ini bukan tentang kita menjadi orang top dan memiliki dunia, tetapi hidup itu tentang bagaimana kita berguna dan berbagi untuk orang. Hidup ini sama seperti pupuk kompos. Jika pupuk itu ditumpuk di satu tempat, itu tidak akan membawa manfaat, malah akan merusak. Tetapi ia harus disebar supaya yang lain di sekelilingnya juga memiliki hidup dan sama-sama bertumbuh. Orang-orang yang sibuk menimbun untuk dirinya, orang-orang yang sibuk mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, akan semakin tersiksa dalam kehidupannya. Mengejar popularitas, mencari materi, uang di atas segala-galanya, kenikmatan di atas segala-galanya, mencari, tetapi tidak pernah menikmati. Ia takut habis. Hidupnya tidak berarti. Ia rela mengesampingkan masalah kesehatannya asalkan ia mendapatkan uang. Tetapi ketika kesehatannya semakin berkurang dan penyakit menyerang, apalagi penyakit yang parah, segala sesuatu yang ia cari, segala sesuatu yang ia peroleh, ia habiskan untuk mencari kesehatan. Ia tidak peduli. Lalu apakah arti hidup itu? Loja macari meredusodingot arian botari sipata daksanga mamerenggelenga. Tidak sempat melihat anak-anaknya. Anaknya baru lahir, dia sudah pergi ke Jerman, pergi ke Inggris. Pulang-pulang lihat anaknya sudah besar. Ini siapa? Ini anakmu, katanya. Terlalu sibuk dengan dirinya, prestasi, prestise dan segalanya. Tetapi sekalipun kita menjadi orang top, orang nomor satu, orang hebat, memiliki segalanya, jika kita tidak memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan kita, maka itu menjadi sia-sia. Dan jika kita membaca kelanjutan nats ini di ayat 26, dikatakan di sana, Pengkhotbah pasal 2 ayat 26, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dia mengupayakan, dia mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan memberikan kepada orang yang dikenannya. Dia menimbun, mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tetapi pada akhirnya segala sesuatu yang ia peroleh tidak memberikan manfaat untuknya. Dan ini pun dapat kita saksikan dalam kehidupan kita. Ada tokoh hebat, orang Batak, dulu punya pabrik tekstil. Dia begitu jaya.
Dia meninggalkan banyak harta, tetapi keluarganya tercerai-berai, anak-anaknya tidak bisa bersatu. Untuk apa semua itu? Tumagod do dangadong manangahan ni peop alay boy marsada sude. Tumagod do dangadong di iba arta sinamot alay dengan ngolu, dengan keluarga. Daksay lomosi ba daksay toroktokan. Makin banyak yang kita miliki, makin banyak urusan. Sebab itu, kesenangan-kesenangan dan segala sesuatu yang kita kumpulkan hendaknya membawa manfaat bagi orang lain. Sehebat apapun kita, setinggi apapun karir kita, sebanyak apapun yang kita miliki, jika kehadiran kita tidak dinantikan oleh orang, maka kita adalah orang yang paling malang di muka bumi ini. Ikon usosoro hamasihol neng pajupang do tiba. Unanggonian di punguan adong manak suadong song lapatanda. Dia hadir tidak berpengaruh, dia tidak hadir juga tidak berpengaruh. Hidup kita harus menjadi inspirasi dan itulah garam dan terang. Memberi rasa, memberi warna, menunjukkan arah. Dan yang ketiga yang firman Tuhan hendak tekankan bagi kita, mari belajar untuk melepaskan kelekatan. Kelekatan maksudnya ketergantungan emosional yang disebabkan oleh keyakinan bahwa tanpa sesuatu atau pribadi tertentu seseorang tidak dapat bahagia. Bukan karena barang branded, barang mahal menjadikan kita bernilai mahal, tetapi kontribusi yang kita hadirkan. Bukan karena status terhormat, maka kita otomatis terhormat. Sebab ada banyak orang status hormat, tetapi nilai dirinya tidak terhormat. Bukan karena kita punya kenalan, koneksi, orang-orang hebat dan kuat, makanya kita akan menjadi orang yang diperhitungkan. Tetapi sekalipun kita bukan orang-orang yang memiliki jabatan, sekalipun kita tidak memiliki materi, sekalipun kita tidak mempunyai koneksi yang banyak, tetapi orang-orang rindu senang bertemu dengan kita. Ada orang yang memakai barang-barang mahal, tetapi sekalipun ia memakai barang mahal, ia terlihat murahan. Ada orang-orang yang memakai hal-hal sederhana, tetapi ia terlihat begitu elegan dan anggun mengenakannya. Dan inilah ironi kehidupan kita. Mari belajar untuk melepas kelekatan. Kelekatan kepada manusia, kepada orang-orang yang kita anggap mampu menjadi orang-orang yang kita andalkan. Mungkin pada waktu tertentu ia bisa menolong kita, tetapi dia juga mempunyai persoalan kehidupannya sendiri. Belum tentu setiap saat ia bisa diandalkan. Mari belajar untuk melepas kelekatan pada jabatan atau tempat. Jabatan itu sementara sifatnya, dan semakin tinggi posisi semestinya semakin banyak kontribusi yang kita hadirkan. Sebab itu bukan soal tingginya jabatan yang menjadikan kita berpengaruh. Kita harus mampu membedakan orang yang menjabat dan orang yang berwenang. Pejabat belum tentu didengar omongannya, sekalipun dia punya jabatan. Tetapi orang yang berwenang adalah orang yang punya pengaruh. Dia orang yang didengarkan. Mari belajar untuk melepaskan kelekatan. Dan sehubungan dengan ini, kita perlu belajar dari tukang parkir.
Tukang parkir tidak pernah sombong sekalipun ia punya mobil banyak. Mobilnya diambil satu-satu, ia tidak pernah sakit hati. Mobilnya diambil semua, ia pulang sambil bersiul girang. Sebab ia tahu itu semua hanya sementara dan itu hanyalah titipan. Tukang parkir tidak pernah sombong. Belajar dari tukang parkir. Ada mobil, bagus. Tidak ada, ya biarkan saja. Dia tidak terlalu terikat dengan segala sesuatunya itu. Berapapun yang ia peroleh, ia nikmati. Dia berupaya dengan keras, bekerja keras, mengumpulkan rupiah demi rupiah. Dan ia menikmati setiap upayanya. Dan sekalipun apa yang ia peroleh, apa yang ia miliki diambil, ia tidak pernah sakit hati. Sebab ia tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Ada waktu ketika kita di atas, ada waktu ketika kita di bawah. Sebab itu, mari menjalani kehidupan ini dengan semestinya. Berpautlah pada Tuhan. Orang yang senantiasa berpaut pada Tuhan akan kuat menjalani hari-hari dalam kehidupannya. Sebab ia yakin, sama seperti yang pemazmur katakan di Mazmur pasal 23, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa melekatnya kita dengan Tuhan kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani hidup kita. Menikmati kesenangan dengan semestinya dan sewajarnya, membuat hidup kita menjadi berpengaruh bagi banyak orang, dan tidak terikat atau melekat kepada hal-hal duniawi ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk sabda-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak mengikatkan diri kami, untuk tidak memfokuskan perhatian kami pada hal-hal duniawi ini. Tetapi biarlah Tuhan kami senantiasa berpaut pada-Mu dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Sebab kami tahu Engkau mencukupkan kami di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami berhadapan dengan beragam situasi dalam kehidupan kami, Engkau tetap memelihara kami. Untuk itu Tuhan, kami sungguh menyadari betapa seringnya kami jatuh, betapa seringnya kami terpuruk, karena kami mengejar hal-hal duniawi ini, ingin menjadi populer, ingin mendapatkan materi yang sebanyak-banyaknya, meraih posisi dan kedudukan. Sebab kami beranggapan semakin kami memiliki posisi, maka semakin kami terhormat. Tetapi Engkau menyadarkan kami Tuhan, itu semua upaya yang sia-sia. Hanya di dalam Tuhan kami dapat beroleh sukacita, kedamaian, dan ketenangan batin. Hanya dengan bersama Engkau Tuhan, kami dapat berkata cukup dan menikmati segala sesuatu yang kami peroleh. Sebab itu Tuhan, kami mau memohon kepada-Mu agar Engkau memberi kami kekuatan melakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, agar kami menjalani kehidupan kami dengan bijak, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh merasakan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita.
Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 2 dan ayat 3. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.